Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersujud padanya, dan juga kita diperintahkan untuk belajar. Belajar atau menuntut ilmu agama. Bahwa orang yang menuntut ilmu agama disebutkan dalam sebuah hadis, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, dia sesungguhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Artinya orang yang mendatangi majelis ilmu, majelis taklim, sungguhnya dia di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang ke rumahnya. Atau orang yang mondok di pondok pesantren, dia termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang ke rumahnya. Menuntut ilmu akan mendatangkan keberkahan, baik keberkahan pada dirinya, keberkahan kepada keluarganya akan dimudahkan jalan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki orang tuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berinfak untuknya akan dimudahkan jalan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia sesungguhnya membantu orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menuntut ilmu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, belajarlah ilmu dan mengajarkanlah ilmu dan hormatilah kepada orang yang sudah mengajarkanmu dan berlaku baiklah kepadanya. Kita diperintahkan untuk belajar ilmu agama. Kita diperintahkan untuk mengajarkan ilmu agama. Yang belum bisa, dia belajar. Yang sudah bisa, ajarkanlah ilmu agama. Dan ketika kita sudah diajarkan ilmu agama, maka hormatilah guru kita, berlaku baiklah kepadanya. Karena kita untuk mendapatkan barokah, maka harus dengan takzim kepada guru kita, kepada orang yang sudah mengajarkan kita. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk senantiasa tawadhu, rendahkan diri kita di hadapan guru kita, karena mereka yang sudah mengajarkan kita ilmu agama. Saudaraku semua, setelah kita belajar ilmu, hendaklah kita rendah diri. Jangan setelah kita belajar ilmu agama, kita merasa tinggi daripada yang lain. Kita rendahkan orang lain yang belum belajar. Bagaimana caranya? Orang yang belum belajar agama, kita dekati dengan baik, kita arahkan dengan baik agar mereka bisa belajar agama, belajar syariat, belajar ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya, sehingga kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita memahami ilmu agama dengan luas. Dengan agama, hidup kita akan bahagia. Dengan agama, hidup seseorang akan lurus, jauh dari perbuatan keji, perbuatan maksiat, perbuatan zalim. Insya Allah, agama akan membimbing kita, membimbing manusia ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi, mengetahui benar dan salah, mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita berjalan dalam rel kebenaran. Kita tidak keluar dari rel kebenaran itu. Saudaraku semua, berbahagialah bagi orang yang selalu haus dengan ilmu agama, menuntut ilmu agama, belajar kepada para guru, belajar kepada orang yang alim, orang yang soleh, mengajarkan anak-anak kita. Ketika kita tidak mampu mengajarkan mereka, arahkan mereka
untuk menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren. Insya Allah pondok pesantren akan melahirkan generasi-generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang memiliki budi pekerti yang baik. Percayakanlah bahwa pondok pesantren tempat yang terbaik. Kalaupun ada yang tidak baik, itu adalah oknum-oknum dari pondok pesantren atau pimpinan pondok pesantren. Tapi sesungguhnya hari ini, dari dulu sampai dengan saat ini, bahwa pondok pesantren melahirkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Mudah-mudahan pondok-pondok pesantren bisa terus melahirkan generasi-generasi yang baik, generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang bisa berkontribusi banyak kepada agama, nusa, dan bangsa. Demikian, mudah-mudahan kita semua bisa terus memiliki semangat untuk belajar ilmu agama. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mu'minin wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.